Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama siapa nih? Tengku Mudakori Mengajak semuanya untuk hadir di mana besok malam kita takbiran. di Tanah Abang. Jangan sampai nggak hadir. Jangan sampai nggak hadir ya saudaraku. Kita berjuang bersama, bergabung, bergerak semua. Untuk apa? Untuk merungkat Imaduddin alaihil kadzab. Dan wabil khusus jangan lupa si Fuad Botak biar masuk penjara. Kalau tidak masuk penjara, giginya kita rontokin. Iya. Ya, saya sudah jawab tadi, kamu nggak dengar kan? Itu Pak Yusuf. Pak Dokter, please listen to me please. Ya? Itu. Apakah Anda tidak mendengar ketika saya jelaskan tadi? Anda nggak dengar ke? Ya, belum dijelaskan dari tadi. 22 halaman itu apa isinya? Pada Ya, suka silakan. Ya. pada suka TV yang saya jelaskan tadi, saya sudah jawab, dia tidak Itu dengar. kalau nggak Apakah Anda dijelaskan mendengar? percuma Pak Yusuf. Karena itu kutipannya Tengku Khori sendiri. Berarti beliau membantah ulama nasab yang berkumpul di Lebanon dalam konferensi internasional. Ya, ini kan sangat disayangkan. Mohon untuk tidak terjadi debat kusir aja ini. Ya. Silakan, ini hanya untuk tabayun saja. Apa Tengku Khori mengarang atau bagaimana ini? Terima kasih. Saya tadi sudah menjawab, sampai berbusa mulut saya. Anda pakailah telinga. Dari tadi saya mendengar penjelasan atau komentar daripada Dr. Ribut Nurhuda, tidak memberikan suatu narasi yang membuat kuat dan benarnya sebuah tesis Imaduddin, hanya berdasarkan statement private-nya ya terkait kritik saya terhadap kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sementara kritik saya terhadap Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sangat logis. Namun beliau menyatakan bahwa tidak ada satupun ulama yang mengkoreksi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya. Dan saya juga menemukan bahwa tidak ada satupun ulama pun yang mengatakan kitab Abnaul Imam itu kitab yang mardud, yang tidak dapat diterima, sebagaimana statement Kiai Haji Imaduddin di dalam tesisnya. Oh, kejam loh. Anda sudah baca belum tesisnya Kiai Haji Imaduddin secara detail? Nah, kalau Anda baca tesis Kiai Haji Imaduddin secara detail, saya ingin bertanya, apa dasar Kiai Haji Imaduddin menuduh kitab Abnaul Imam itu palsu? Ya, yang pertama itu terkait pengakuan dari muhakik sendiri. Mana datanya? Coba sebutkan lafaz apa yang menyatakan pengakuan muhakik itu menyatakan bahwa itu ada indikasi kepalsuan sebuah naskah. Itu silakan dibaca ya, kitab Abnaul Imam. Anda sampaikan kepada saya, jangan suruh saya baca, saya sudah meneliti. Ya. Anda yang sudah katanya meneliti, coba tunjukkan lafaz mana yang menunjukkan indikasi bahwa kitab Abnaul Imam itu palsu berdasarkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Silakan. Oke, mungkin langsung saja Said Khori, Anda bisa mempertajam bahwa kitab Abnaul Imam itu adalah tidak palsu. Mungkin dari sisi mana Anda melakukan Saya sudah jelaskan tadi Bang Yusuf Mas, saya sudah jelaskan tadi apa yang saya sampaikan. Hanya saja Dr. Ribut Nurhuda mengkritik saya terkait kitab Abnaul Imam dan menguatkan Imaduddin dalam menyampaikannya. Gitu loh. Nah, saya kan bertanya, adakah dia membaca detail tesisnya Kiai Haji Imaduddin? Dia menjawab, saya sudah membaca detail. Baik, ketika dia sudah membaca detail, saya kan wajar mempertanyakan dari mana dasarnya Kiai Haji Imaduddin menyatakan kepalsuan kitab Abnaul Imam. Nah, terus dia menjawab, suruh baca sendiri. Bukan ini diskusi. Kalau dia bisa mengungkapkan karena dia seorang peneliti kitab Abnaul Imam, seharusnya dia mengungkapkan lafaznya. Baik, dasar apa yang membuat saya menyatakan bahwa kitab Abnaul Imam itu tidak ditambahkan orang-orang yang semasa dengan Imam Abdul Mu'ammar Yahya ibnu Tabatabai?
tetapi penambahan itu terjadi bagi orang-orang yang ada setelah zamannya Imam Ibnu Tobatoba. Adapun Abdullah bin Ahmad bin Isa itu orang yang hidup di masa abad keempat, sementara Imam Abul Muammar Yahya Ibnu Tobatoba wafat abad kelima. Artinya beliau hidup sezaman. Nah, orang ada di zaman itu sejaman dengannya tidaklah ditambah oleh muhakik. Yang ditambahkan oleh muhakik itu adalah ulama-ulama atau adalah nasab-nasab silsilah yang ada setelah masa Ibnu Tobatoba. Dan hal itu diterangkan oleh muhakik ya dalam lafaz lamman tasakha hadhil makhtutata zada 'alaiha ziyadatun tabdu wadihatan min man dzakarahu asma'an fi silsilatil ansabi yarji'u tarikha wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakidi ba'da asri Abil Muammar ibni Tobatoba sahibil kitab wal mutawaffa sanata thamanina wa sab'ina wa arba'ami'atin. Artinya begini, ketika naskah ini disalin ya, ia pentahkik menambahkan beberapa naskah di dalamnya yang terlihat dengan jelas penambahannya dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut, di mana sejarah keberadaan silsilah nasab tertulis di dalamnya itu bermuara pada masa yang terjadi setelah masanya Abul Muammar Yahya Ibnu Tobatoba, pemilik asli kitab ini, yang meninggal pada tahun 478 Hijri. Nah, di sini kan kita sudah jelas tabdu wadihatan min man dzakarahu asma'an fi salasilil ansab. Artinya penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut terlihat sangat jelas penambahannya. Nah, Imad mengatakan nggak jelas kan? Tapi saya menemukan kejelasannya. Di situ ada tandanya, yaitu tanda titik garis-garis. Nah, tanda titik-titik garis-garis ke sananya itu orang-orang yang ada setelah zaman Abu Muammar Yahya. Sementara yang sebelum titik-titik garis itu, garis titik-titik kecil, itu menunjukkan makna bahwa orang yang sebelum garis itu adalah orang yang hidup semasa dengan Abu Muammar Yahya Ibnu Tobatoba. Di sini dia berarti tidak bisa mengetahui. Maka kemana Bapak Ustadz ribut tadi? Bisa naik lagi tidak? Nah, Halo, dengar suara saya tadi? Ya, ya. Ada gangguan sinyal tadi? Ya. nah. Oke, Dr. Ribut berada di Sudan, mungkin agak sedikit sinyalnya agak kurang ini ya, kurang bagus. Ya, lanjut, artinya kita kembali kepada Dr. Ribut langsung memberikan tanggapan, silakan. Ya. Ya, halo? Halo, ya, silakan. Tadi saya baca. Anda boleh buka halaman 22 kitab Abnaul Imam. Halaman 22 kitab Abnaul Imam. Punya nggak kitabnya? Halo, Dr. Ribut. Ya, silakan dibaca aja. Ya, sudah. Lamman tasakha hadhil makhtutata zada 'alaiha ziyadatun tabdu wadihatan man dzakarahu asma'an fi salasilil ansabi yarji'u tarikha wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakidi ba'da asri Abil Muammar ibni Tobatoba sahibil kitabi wal mutawaffa sanata thamanin wa sab'ina wa arba'ami'atin. Artinya ketika naskah ini disalin, nah ini disalin ulang oleh muhakik dari manuskrip tanpa tahqiq ya. Ketika beliau menulis ulang, pentahqiqnya menulis ulang, siapa pentahqiq pertama? Yaitu Ibnu Sadaqah. Nah, Imam Ibnu Sadaqah ulama sunni yang kredibel, yang siqah dan terpercaya, mausuqah, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa Imam Ibnu Tobatoba adalah orang yang kadzib ya.
muwafaqah min ahli sunnah wal jamaah min ulama'i thiqah. Oke. Beliau di sini mengatakan pentahqiq menambahkan beberapa naskah di dalamnya, menambahkan beberapa naskah. Kita tidak menafikan bahwa naskah tidak ditambah. Di dalam naskah asli ada penambahan, namun yang terlihat dengan jelas penambahan tersebut. Jadi penambahannya terlihat jelas, gitu loh Tuan. Nah, penambahan itu terlihat jelas dari mana? Dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut. Jelas penambahan nama-namanya. Di mana nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut, sejarah keberadaan silsilah nasab tersebut yang tertulis tersebut di dalamnya itu bermuara tahu kan? Bermuara bersumber pada masa yang terjadi setelah masa Abul Muammar. Artinya penambahan itu tidak terjadi pada masa di mana Imam Ibnu Abu Muammar Yahya masih hidup. Tetapi setelah beliau wafat, orang-orang yang tidak terkonfirmasi di dalam kitab tersebut ditambahkan oleh muhaqqiq untuk menjadi sempurna kitab tersebut daripada nama-nama yang tidak disebutkan di kemudian setelah beliau wafat. Sementara Abdullah bin Ahmad bin Isa, orang yang hidup di abad ke-4, Abu Muammar Yahya wafat di abad ke-5. Justru ini sangat kredibel secara logis. Tidak bisa dikatakan bahwa penambahan itu dilakukan oleh muhaqqiq. Itu kalau sudah dilakukan oleh muhaqqiq penambahan itu berarti Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin sudah menuduh bahwa muhaqqiq itu pendusta. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ibnu Tasadaqah, Imam Muhammad As-Safaraini, Imam Ibnu Maqdis Al-Maqdisi, itu tidaklah mereka orang-orang yang pendusta. Ini kejam tesis ini. Dengan sesuatu yang Kiai Haji Imaduddin sangkaan antum harus percaya sedemikian rupa dengan tidak meneliti siapa orang-orang tersebut, orang siqah dan mausuqah, sehingga orang siqah dan mausuqah dituduh palsu tanpa ada bukti. Ini kesalahan fatal dalam sejarah peradaban Islam. Akhina fillah yang dirahmati oleh Allah. Saya cuma minta satu kepada si Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Apa yang saya mintakan sama dia? Tunjukkan naskah makhtutah tanpa tahqiq, ya, yang bisa memverifikasi bahwa kitab makbutah ini yang sudah dicetak ini adalah palsu. Kalau dia tidak bisa menghadirkan kitab asli, sama dengan Anda sedang mendukung orang yang menuduh sebuah sertifikat palsu tanpa ada bukti sertifikat yang asli untuk menjadi bandingan sertifikat palsu itu tergugat. Itu satu. Dan tadi saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah membaca kitab buku tesisnya Kiai Haji Imaduddin yang tiga bergelombang, ya dari 1, 2, dan 3, ya, yang semua itu ada sama saya. Apakah Anda sudah membacanya dengan teliti? Sudah mencoba untuk mengkajinya? Sudah menelitinya belum? Sementara saya menelitinya. Saya orang yang membela tesis Imad di mana belum ada satu orang pun yang mampu membela Imad, membela Kiai Haji Imad. Saya dari awal meneliti naskah dia, dan saya meneliti dengan proses cara dia berpikir. Lalu saya menjadikan keyakinan bahwa Kiai Haji Imaduddin tesisnya kuat, bagus, ya. Tetapi setelah saya teliti kembali dengan merujuk berbagai macam sumber kitab, ternyata tesis Kiai Haji Imaduddin saya putuskan bahwa tesis palsu. Anda kalau ingin memperkuat Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin tesisnya, silahkan Anda buka naskah dia, lalu jawab, dan saya akan menjawab semua pertanyaan dia. Begitu kan enak. Jangan Anda membuat sebuah opini seakan-akan saya ini bukan orang yang mampu menjelaskan masail. Itu sentimen Anda. Coba Anda kembali kepada jalan khitah ilmiah. Anda tidak perlu meneliti kemampuan saya. Orang yang tidak menulis sebuah karya bukan berarti dia tidak punya kemampuan yang hebat. Justru boleh jadi orang yang menuliskan sebuah karya yang dia dapat adalah bukan berarti dia lebih hebat daripada orang yang tidak berkarya. Saya kasih contoh. Apakah Jumadil Kubra adalah orang yang punya karya tulis? Gunung Jati adalah orang yang mempunyai karya tulis. Sementara orang-orang di zaman dia banyak yang hidup di zaman dia
ya, yang mempunyai karya tulis, apakah Anda dapat menghancurkan martabat Jumadil Kubra sebagai nenek moyangnya para Sunan Wali Songo? Saya tanya lagi, apakah Anda pernah mendengar Sultan Malikus Saleh yang begitu saleh dan alim? Apa karya tulisnya? Sehingga dengan tidak ada karya tulis Anda akan menjatuhkan martabat Sultan Malikus Saleh. Kan tidak begitu, akhina fillah. Jadi Anda harus ilmiah. Antum ini kan kuliah di Sudan, berbicara dengan ilmiah. Kalau antum tidak meneliti, jangan mengomentari sesuatu yang antum tidak dalam menelitinya. Apalagi pertanyaan Anda sekarang, pertanyaan Anda terkait Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Antum bisa nggak menunjukkan kepada saya apa biografi Ali bin Syarafsyah bin Abil Ma'ali? Siapa dia? Tahun berapa wafatnya? Silakan jawab, saya tunggu sekarang. Ya, pertanyaan saya, tanggapan saya tadi, Pak Yusuf, belum ditanggapi sama Tengku Kori. Oke, silakan. Dia menyampaikan bahwa ulama NASA berkumpul di Libanon dalam konvensi internasional. Mereka membatalkan nasab, itu fatwa itu. Itu apakah Tengku Kori itu mengada-ngada atau bagaimana? Itu yang pertama. Baik. Dan yang kedua, itu misalnya ketika tadi menyebut Kiai Imad itu seperti menyatakan para muhakkik itu pendusta, ya, kitab Abnaul Imam itu seyogyanya, ya, seyogyanya itu disampaikan apakah memang Kiai Imad menyebut mereka pendusta atau itu penafsiran saja. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya takaluf, ya, sebentar, takaluf atau berlebihan dalam kajian ilmiah itu disebut takaluf. Anda harus paham itu saya. Dua pertanyaan aja, ya, silakan disampaikan karena itu menyangkut kejujuran intelektual dari Tengku Kori sendiri, ya, karena pencabutan statementnya itu tidak satu tapi akan berantai dan banyak sekali, ya, termasuk yang tadi konvensi internasional tadi itu. Silakan dijelaskan. Kalau dulu pernah mengatakan, ya, Tongkori pasti ingat, nggak akan lupa itu, karena itu di video sudah beredar. Ulama nasab berkumpul di Libanon mengeluarkan fatwa nasab Ba'lawi putus, itu udah semua orang tahu. Nah itu silakan, itu bagaimana Tengku Kori itu menanggapinya? Di samping apakah Kiai Imad nyebut mereka pentahkik itu pendusta? Kalau nggak perlu berlebihan takaluf. Ya, itu bagian daripada emosi. Itu aja Pak Yusuf. Karena kita nggak boleh emosi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, udah ya. Dari tadi Anda cuma numpang tanya. Pertanyaan saya tidak pernah Anda jawab. Anda hanya saja menembak pertanyaan ke saya, tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Oke. Yang pertama saya sudah menjawab bahwa dalam tuduhan Kiai Haji Imaduddin terhadap palsunya kitab Abnaul Imam dengan bahasa pentahkik telah merubah. Bukankah dia sudah menuduh bahwa merubah dengan merusak naskah asli itu tahrif, dan tahrif itu adalah kesalahan fatal bagi seorang pentahkik? Dan sama dengan menuduh pentahkik itu telah berbuat sebuah kedustaan dan kesalahan yang fatal. Itu sama, Mas. Yang kedua, saya jawab pertanyaan antum terhadap Syekh Yasin Al-Khalidar. Ya, Syekh Yasin Al-Khalidari ini yang saya dapatkan di dalam kitab itu sudah lupa. Ya, dan itu tidak dimiliki oleh orang banyak. Kamu tahu siapa yang punya naskah itu? Naskah itu beredar semua dari saya seorang. Tidak ada orang lain yang mempunyai naskah itu. Ya. Dan saya katakan, Syekh Yasin Al-Khalidari ini, ya, dia itu orang bukan ahlun nasabah. Ternyata setelah saya kaji mendalam, dia itu adalah sama seperti Haji Imaduddin, ya, yang mengadopsi pemikiran-pemikiran liberal. Ya. Anda silakan lacak informasi siapa Syekh Yasin Al-Khalidari. Kedua, sekalipun itu adalah fatwa dia dalam penelitian dia, ya, penelitian dia tidak menjadi suatu kekuatan kuat dalam naskah keabsahan nasab alwi.
Kenapa? Karena tidak dia nemukan suatu ibarah, bukan berarti dia sudah mengetahui kebenaran sebuah ibarah. Kalau seperti itu demikian yang dia sampaikan, menjadi rujukan sebagaimana Kiai Haji Meduddin ya berpaham bahwa tidak ditemukan suatu ibarah, itu menandakan bahwa ketiadaan sesuatu. Itu sama dengan kaidah dia, kaidah baru. Apa kaidahnya? Adamul wujdan yadullu ala adamil wujud. Itu kaidah baru, tidak ditemukan daripada kaidah yang manapun. Sementara kaidah yang terdahulu, bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi pun menyatakan di dalam kitabnya ya Al-Mahsal, itu beliau mengatakan adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tiada ditemukan suatu ibarah atau suatu perkara itu tidak menjadi dalil atas ketiadaannya sesuatu. Artinya ya, Syekh Yasin Al-Khalidari dia tidak menemukan ibarah-ibarah kitab lain. Dia bukan sebagai peneliti yang handal, karena naskah yang dia dapatkan itu sama dengan naskah yang sudah dijawab oleh Ahlun Nasabah sebelumnya, yaitu Imam Hamzah Al-Kattani di dalam kitabnya Az-Zu'af, Summu Zu'af ya. Di situ sudah menjawab. Artinya yang saya tanyakan hari ini, apa bukti kalau Anda menganggap bahwa Syajarah Al-Mubarakah itu kredibel? Siapa Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali? Jika kalau Anda meneliti nasab kitab tesisnya Kiai Haji Imaduddin, siapa Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali dan siapa Wahid bin Syamsuddin, itu siapa biografinya? Apa biografinya? Silakan, saya tunggu. Tadi jawaban sudah saya jawab semua. Anda tidak perlu mengomentari dulu jawaban saya, tetapi Anda harus menjawab dulu apa yang saya pertanyakan supaya diskusi ini kredibel. Silakan. Ya, ini Ya, Mbak baik. Yusuf. Oke. Ini saya sebenarnya sejak awal saya menyampaikan perkataan pertama saya belum ditanggapi yang pertama itu. Karena apa? Saya kembali lagi dalam kitab dalam kitab Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri ya, beliau mengatakan himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus sufaha'i ar-riwayah. Jadi himmah, semangat atau misinya ulama itu adalah mempertanggungjawabkan ilmu, bukan sekedar meriwayatkan ilmu. Lah apa yang saya tadi sampaikan pertama dalam pertemuan tadi ya, itu belum ditanggapi. Di mana Tengku Qori itu ya, Tengku Qori itu ngomong sekarang itu tidak bisa terpisah dengan Tengku Qori yang sebelumnya. Artinya apa? Harus ada pertanggungjawaban agar masyarakat itu tahu. Terkait apa? Terkait Tengku Qori membuat pernyataan tentang ulama nasab yang berkumpul di Lebanon, ya, itu mengeluarkan fatwa 22 halaman, ya. Itu bagaimana? Apa yang dibaca oleh Tengku Qori dari 22 halaman itu, dan bagaimana fatwanya, dan apa yang tidak disetujui oleh Tengku Qori. Karena apa? Video itu beredar. Nah, ini akan berdampak secara terus-menerus ya sampai nanti. Oleh karena itu sekarang Tengku Qori, apakah itu hanya riwayah, hanya mencomot saja, atau Tengku Qori itu sudah membaca fatwa 22 halaman itu, ya, dan bagaimana Tengku Qori bertanggung jawab kalau sekarang berbeda. Jadi itu aja sebenarnya. Kalau itu yang pertama nggak ditanggapi secara sungguh-sungguh, ini percuma, nanti akan jadi debat kusir. Ya, saya sudah jawab tadi, kamu nggak dengar debat kusir. Itu Mas, Pak Dokter, please listen to me please. Itu. Apakah Anda tidak mendengar ketika saya jelaskan tadi? Anda nggak dengar ke? Ya, belum dijelaskan dari tadi. 22 halaman itu apa isinya? Pada ya, Zulkifli,
Ya. Pada Suka TV yang saya jelaskan tadi, saya sudah jawab, dia tidak Itu dengar. kalau nggak Apakah Anda dijelaskan mendengar? percuma Pak Yusuf. Karena itu kutipannya Tengku Kori sendiri. Berarti beliau membantah ulama nasab yang berkumpul di Lebanon dalam konferensi internasional. Ya ini kan sangat disayangkan. Mohon untuk tidak terjadi debat kusir aja ini. Ya, silakan. Ini hanya untuk tabayun saja. Apa Tengku Kori mengarang atau bagaimana ini? Terima kasih. Saya tadi sudah menjawab, sampai berbusa mulut saya. Anda pakailah telinga. Masa saya ulang lagi? Belum dijawab. Silakan apa? Coba saya tanya sama pada Suka TV. Anda tadi waktu saya jelaskan tentang Syekh Yasin Al-Khalidari, itu yang ngarang itu Syekh Yasin Al-Khalidari. Mas, kamu tahu siapa pengarang yang saya sebutkan itu siapa? Tahu nggak? Siapa? Silakan dijelaskan isinya apa, Saya 22 tanya, halaman kamu itu. tahu Terus nggak? gimana letak ketidaksetujuannya? Itu Pak Yusuf. Saya tanya, kamu tahu nggak siapa yang saya sebutkan di dalam YouTube saya itu penulisnya siapa? Tahu nggak? Dijelaskan dulu aja. Saya tanya, tahu tidak? Kok susah kau ini? Yang disebutkan para ulama nasab berkumpul, siapa saja yang berkumpul, siapa saja yang mengeluarkan fatwa. Astagfirullah. Itu aja. Kalau nggak dijelaskan, berarti dulu pernah ada masalah kejujuran informasi. Ini menimbang masalah kejujuran intelektual aja. Kalau itu nggak dipertanggungjawabkan, maka yang lain juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, silakan siapa aja yang berkumpul, naskahnya bagaimana, isinya, silakan. Apa yang tidak disetujui oleh Tengku Kori, itu aja cukup. Menjelek-jelekkan, mengintimidasi Nabi Muhammad, sahabatnya juga diintimidasi, dipersekusi, juga ada yang diculik, dibunuh bahkan. Itu kalau dilihat dari paparan historikal sejarah itu sebetulnya dalam sebuah perjuangan pasti ada seperti itu. Jadi, tapi saya harapkan kepada masyarakat Indonesia jangan terprovokasi oleh ucapannya orang-orang semacam Rizik Syihab ini. Karena itu mulutnya kotor. Itu bisa menyebabkan perpecahan di dalam bangsa Indonesia, bisa akan menimbulkan kekacauan di bangsa Indonesia ini, bisa akan menimbulkan satu pemecahan kesatuan dan persatuan, menghilangkan kesatuan, dan berbahaya ini untuk bangsa Indonesia ini. Seberat apapun kita nggak usah model kayak gitu. Bukan berarti kita nggak berani, urusan berani-berani zaman sekarang tuh nggak ada yang nggak berani. Tapi bukan itu solusinya. Kami ini berjuang hanya untuk mencari kebenaran. Anda mengklaim sebagai cucunya Rasulullah, data Anda mana? Kenapa tes DNA-nya seperti itu? Hanya itu aja dijawab. Udah selesai. Kalau memang seumpama Anda itu tidak terbukti sebagai cucunya Rasulullah, ya udah. Jadi umatnya Rasulullah, fastabiqul khairat, kita juga menghargai kamu. Itu karena apa? Itu karena perasaan orang-orang semacam itu adalah mengaku dirinya sebagai cucunya Rasulullah. Klan yang mulia yang lain itu adalah di bawah mereka. Akhirnya ketika ada orang yang muncul menolaknya, mereka akhirnya kayak gitu, teriak-teriak ngajak perang. Akhirnya kemudian mengajak para muhibbinnya. Ini lagi-lagi berhadapan. Nanti saya yakin nih Rizik Syihab nanti ngumpet lagi nih. Nanti pura-pura apa lagi, sakit lagi, apa lagi. Jadi yang maju muhibbin. Muhibbin itu adalah rakyat Indonesia, itu yang kalian harus tahu. Muhibbin adalah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Nah kalau perang antar orang Indonesia lagi yang berdarah-darah, rakyat Indonesia yang kena lagi berdarah, yang jadi korbannya akan rakyat Indonesia, maka saya larang. Apa ini? Ucapan model apa model kayak gini? Suruh orang Indonesia perang. Saya sudah katakan kalau memang mau berperang dengan kami, persiapkan seluruh Ba'alwi. Jangan ikut-ikutan muhibbin rakyat Indonesia, jangan dibawa. Ba'alwinya loh. Lawan itu kita. Lawan itu polisi. Lawan kita TNI.
Kalau Anda katanya pengen mendirikan Indonesia bersyariah, berkolaborasi dengan para khilafah-khilafah yang katanya mengklaim Islamiyah, pengen membongkar, merongrong Pancasila, merongrong kesatuan dan persatuan, merongrong nama baik pemerintah, nama baik presiden, merongrong harga diri daripada kepolisian dan TNI, merongrong semuanya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan Anda. Repot nanti orang kayak gitu. Kita ini untuk membentengi masyarakat. Kenapa? Karena apa yang Anda lakukan itu kebatilan. Jadi masyarakat harus diberikan pencerahan edukasi. Kalau Anda tidak ingin diperlakukan seperti itu, ya jangan seperti itu. Gampang aja logika. Bukan ngajak perang. Maka dari itu saya minta kepada seluruh Laskar Sabilillah, bukan saya meringankan pernyataan Rizik Syihab, Puan, tetapi kalian gak usah terlalu ditanggap. Tapi kalian tetap harus berhati-hati. Tetap harus berhati-hati. Kenapa sebabnya? Jejak digitalnya banyak, jejak sejarahnya banyak. Apalagi ada terjadi katanya penculikan. Ini persis gerakannya seperti komunis ini. Jadi ini jangan-jangan ada orang PKI berteriak PKI, komunis berteriak komunis. Zamannya para ulama, para kiai juga seperti itu. Yang PKI dianggap pejuang, yang pejuangnya dianggapnya PKI, komunis. Itu terjadi di Jawa Timur juga ada. Jadi artinya apa? Ini fitnah seperti ini, gelontorkan itu sejarah akan berulang seperti itu. Pada waktu zamannya komunis juga seperti itu. Dan itu yang harus kalian pahami. Maka hati-hati. Tapi kalian nggak usah terlalu menanggapi terlalu serius. Tapi kalau seumpama mereka betul-betul melakukan pergerakan-pergerakan yang akan merongrong kesatuan dan persatuan bangsa, yang akan menghancurkan bangsa Indonesia ini, yang akan menghancurkan para ulama, para kiai, kalian saya minta, Laskar Sabilillah harus berada di garda terdepan untuk bisa menolak dan blokir mereka. Bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan kepolisian. Tapi kalian harus tahu, kepolisian dan TNI juga banyak yang ambivalen. Sebab apa? Ada juga yang muhibbin kepada mereka. Dan ini akhirnya pembelaan terhadap pejuang-pejuang bangsa dan negara ini kadang-kadang agak lemah. Maka kita harus paksa mereka sebagai benteng bangsa Indonesia. Kepolisian dengan TNI dan pemerintah, kalian harus bekerja sama. Karena apa? Karena ini sangat membahayakan kalau sampai itu terjadi. Jadi kan Gus ya, berkaitan dengan ajakan perang, kalau dia tetap memaksa, kita tetap layanin. Nah, ya. Lantas kira-kira bekal apa terus yang harus dipersiapkan untuk Laskar Sabilillah berkaitan dengan ajakan perang? Wa'iddu lahum min quwwah. Wa'iddu lakum min quwwah. Persiapkan kekuatan kalian. Maka salah satu perjuangan kalian yang paling penting untuk melawan mereka satu adalah perjuangan penguatan organisasi. Perjuangan kalian adalah bagaimana kalian melantik, membuat kepengurusan dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kampung. Dibuat itu Laskar Sabilillah sampai PBI untuk membentengi bangsa ini, supaya rakyat ini berani untuk bisa menolak mereka. Karena selama ini masyarakat kita nggak berani. Kenapa? Karena banyak persekusi, banyak intimidasi. Jadi banyak nggak berani. Setingkat itu aja, orang-orang yang dianggap orang besar pun udah nggak berani. Jadi kalau demikian, bangsa ini siapa yang membela? Negara ini siapa yang membela? Sejarah dan leluhur kita ini mau mengadu kepada siapa kalau kebobohan kepada kita? Nah, kita inilah yang tergabung dalam PWI dan Laskar Sabilillah adalah orang-orang yang memiliki kesadaran, ya diberkahi oleh Allah kesadaran, dibuka mata hatinya. Bagaimana yang hak, bagaimana yang batil? Maka kalian ini harus menyusun, harus pandai. Al-qitalu khid'ah. Yang namanya peperangan itu adalah strategi. Maka itu yang pintar strateginya. Kalian kekuatannya harus diperbanyak. Apa perlu kiranya Gus diadakan gemblengan mental spiritual? Nah, kalau gemblengan mental spiritual dan kanuragan itu memang programnya PWI. Nanti insya Allah di bulan Juli nanti kan ada agenda kita nih yang pada waktu habis Rakernas itu nanti akan diadakan masing-masing ada wakil ya. Ada pelatihan kelas syarat. Termasuk pelatihan masalah kemiliteran, artinya kemiliteran kerjasama dengan TNI dan kepolisian supaya kalian itu menyatu dengan pemerintah setempat. Nanti kemudian akan juga diadakan pemahaman kebangsaan, kenegaraan, termasuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah dan termasuk ke NU-an. Kemudian juga termasuk juga pada akhirnya adalah kanuragan. Silat dan segalanya kanuragan. Itu dalam rangka menghadapi itu semua. Ini sebagai tambahan, Gus Abbas selaku Ketua Umum daripada PWI Laskar Sabilillah, kiranya apa punya kiat untuk bekerja sama dengan ormas-ormas lain
yang visi misinya sama untuk berunding menyampaikan visi misi agar perjuangan ini akan betul-betul menjadi perjuangan yang kuat, yang bersatu, tidak saling mencurigai satu dengan yang lain. Kira-kira gimana? Sebetulnya kalau perjuangan ini perjuangan kebangsaan, ini sebetulnya adalah hak rakyat Indonesia. Sebetulnya yang harus bergerak adalah rakyat Indonesia. Jadi kita ini hanya untuk mengawali dan mengawal, hanya untuk membentengi supaya masyarakat Indonesia bisa memperjuangkan bangsanya, memperjuangkan haknya, harga dirinya, sejarahnya, leluhurnya, membentengi negara dan tanah airnya, membentengi para ulama dan kiainya dari ajaran-ajaran Ba'alwi yang nggak benar. Maka dari itu saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai sekarang mari kita sapu-sapu bersih sedikit demi sedikit di daerah-daerah masing-masing pengaruh-pengaruh dan doktrin-doktrin daripada para Ba'alwi dari Hadramaut. Ini sudah diisyaratkan kepada Bung Karno zaman dahulu. Bung Karno menyebutnya Hadramautism, gerakan Hadramaut. Itu karena memang sudah terbukti mereka semua adalah memang genetika Yahudi, dan juga mereka juga karakternya juga tidak begitu beda dengan Yahudi-Yahudi yang ada di luar negeri. Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dengan pernyataan para ilmuwan-ilmuwan itu, kita harus hati, karena yang berbicara bukan orang sembarangan, itu ilmuwan, saintis. Makanya kita harus hati-hati dan kita juga persiapan kekuatan. Maka ketika ada sesuatu, saya minta kepada Laskar Sabila, bentengi bangsa ini, bentengi negara ini, dan minta kepada rakyat, bentengi rakyat, minta kepada rakyat, diadakan edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada rakyat, bahwa negara ini perlu benteng, bangsa ini perlu tameng, bangsa ini perlu ada yang membela, leluhur kita perlu ada yang membela, membentengi. Ya ini siapa? Ya kita ini. Makanya kalian memberikan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya mulai sekarang sedikit demi sedikit sapu bersih, menyapu apa halaman-halaman kita dari kotoran-kotoran pengaruh-pengaruh ajaran Ba'alwi yang nggak benar, yang caci maki kepada pemerintah, caci maki, adu domba, adu bronggak kepada masyarakat, adu domba kepada rakyat Indonesia, mencacinya para ulama, para kiai, apalagi menfitnah kiai-kiai NU, menjelek-jelekan NU, menjelek-jelekan yang lain asal tidak sama dengan mereka, dijelek-jelekan, dikafir-kafir, mengkafirkan orang. Ini akidah begini, seperti ini, ajaran seperti ini, doktrin semacam ini sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara kita bisa akan hancur nanti. Mudah diadu domba, mudah dirusak, mudah perang. Nanti bisa-bisa Indonesia sama seperti Timur Tengah. Jangan sampai terjadi. Ini bentengnya kita. Makanya kepada bangsa Indonesia seluruhnya, saya mohon, saya menghimbau dari Sabang sampai Merauke, wa yuriikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Allah sudah menampilkan, menunjukkan kepada kita semua bagaimana itu Ba'alwi, nasabnya bagaimana, genetikanya bagaimana, sikap tingkah laku bagaimana. Bahkan tadi ada kabar katanya ada penculikan. Itulah Allah sudah menunjukkan kepada kita. Lalu la'allakum tatafakkarun, supaya kita berpikir, bukan marah, mikir kita. Gunakan, karena agama kita agama logik, agama ilmu, kita berpikir sama-sama. Ini kalau kayak demikian bagaimana? Kita harus bagaimana? Sebab ini bangsa ini tidak mungkin hanya diperjuangkan oleh PWI dan Laskar Sabilillah, tapi harus semuanya bersama-sama. Karena bangsa ini milik bersama. Maka dari itu mari kita bekerja sama, mari kita rawe-rawe rantas, malang-malang putung, rapatkan barisan. Kita semua kesatuan dan persatuan, bela itu NKRI, bela itu Merah Putih, bela itu Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, bela itu pemerintah yang sah, bela itu rakyat, bela sejarah leluhur kita, bentengi dari rongrongan orang-orang yang tidak benar. Jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang semacam Rizik Syihab ini, karena ini sangat berbahaya. Ini provokasi ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kalau ada korban, siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira Rizik Syihab bertanggung jawab? Nggak mungkin lah. Bertanggung jawab kira-kira. Kalau seumpama ada korban itu, seumpama di Jawa Timur waktu kemarin terjadi, atau di Jawa Tengah, atau di Cirebon terjadi, kira-kira Rizik Syihab bertanggung jawab tidak? Enggak. Nggak akan bertanggung jawab. Ini yang korban nanti rakyat kita. Maka saya minta juga kepada pemerintah supaya bersikaplah, ditegasi orang semacam itu, karena orang semacam itu merusak tatanan kebinekaan, tatanan kemasyarakatan rakyat Indonesia. Akhlaknya masuk Islam semua, orang Mekah masuk Islam semua, hanya karena akhlaknya Rasulullah SAW. Gak ada balas dendam,
dipuji oleh Allah. Fa'fu anhum, Muhammad maafkan mereka. Wastaghfir lahum, jalur pangapura karo Gusti Allah untuk orang Mekah. Panjenengan ndonga, Allah maafir ahli Makkah. Allah maafir sukani Makkah. Ya Allah, panjenengan ampura dosane penduduk kota Mekah. Panjenengan saged panjenengan? Saged? Sing nipu kula 5 juta, muga-muga panjenengan ampuni dosane saged? Walau kunta faddan walidal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kamu sombong Muhammad, seandainya kamu congkak Muhammad, sombong kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah akan lari meninggalkan kamu kalau kamu kasar sombong. Jadi Kanjeng Nabi boten kasar, boten sombong, itu kunci orang Mekah masuk Islam semua. Seandainya Nabi Muhammad kasar, sombong, sweeping, bawa pentung, takbir. Sekarang Masya Allah ada orang ngaku keturunannya tapi cangkemnya kotor. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Kalau teman teman apa? Dia omong bego teman apa? Tapi Gus Dur dinyak buta mata, buta hati, kita nggak terima. Gimana? Rizik Syihab. Ngaku turunan atau cangkemnya orang kaya mbae, kelakuan orang kaya mbae, nek bener turunannya ku mbuh, turunannya Nabi duduk lah mbuh, kaya duduk kaya mosok dulu Kanjeng Nabi cangkemnya kotor. Nah Kanjeng Nabi mawon ngepuro memaafkan orang Mekah dan mendoakan orang Mekah agar diampuni dosanya, maka orang Mekah semua masuk Islam. Seandainya orang Mekah kasar, seandainya Kanjeng Nabi kasar, niscaya orang Mekah tidak akan masuk Islam, niscaya akan lari membenci agama Islam. Begitu pula para wali songo, para aulia yang telah menyebarkan Islam di Indonesia ini dengan cara akhlakul. Tidak ada wali songo yang cangkemnya kotor betul wonten. Tidak ada wali songo sing ngaci maki, go pentung, sweeping, takbir, nggak ada itu. Paham boten? Oleh karena itu monggo orang Malang, orang Pemalang terutama Kecamatan Beji, tunjukkan akhlakul karimah. Siap? Satu aja. Akhlaknya Kanjeng Nabi sidik, jujur. Saged niru? Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun qaimun lillah, selalu berdiri tegak lillahi ta'ala, sadiqul aqwali wal kalim, nek ngomong jujur, ngendikane jujur, boten nate bohong. Panjenengan nate bohong? Yang paling banyak bohong tuh istri apa suami? Saya tanya dulu ibu-ibu, yang kadang-kadang sering bohong tuh istri apa suami? Suami. Yang sering bohong istri apa suami? Dua-duanya enggak sering bohong, dua-duanya ini. Kanjeng Nabi buat nate bohong. Namanya sifat sidik. Apa? Enggak sembarangan loh. Enggak sembarangan nih. Diomongkan ringan banget, enteng banget diomongkan. Tapi konsekuensinya luar biasa. Kehilangan sifat sidik, korupsi merajalela. Apa sebabnya? Sifat sidik hilang. Buatan enggak ada sifat. Saniki berita korupsi miliaran buatan heran. Bukan berita, ono berita pejabat korupsi selawe miliar, bukan berita. Ratusan triliun. Pertamina, Patraniaga. Korupsinya 1 tahun 193 triliun. 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ewu. Ayo sebab apa? Kehilangan sifat. Ada lagi PT Timah, zaman 10 tahun 300 triliun, jam 10 tahun.
Kominfo 8 triliun, LPEI 11 triliun, Indosuria 72 triliun. Masya Allah, korupsi triliun, 7 miliar, 7 miliar. Orang kalau korupsi miliar sudah bukan berita, bukan triliun sekarang. Masya Allah. Pantesan Indonesia buatan maju-maju karena pejabatnya terutama di pusat terutama tidak punya sifat sidi. Moga-moga pejabat Pemalang gak ada sifat sidi. Insyaallah barokah uripe. Insyaallah barokah uripe. Kota Pemalang, Kabupaten Pemalang, baldatun thayyibatun warabun, pemimpinnya pejabatnya adil, rakyatnya beribadah taat, kiainya ikhlas dalam membimbing masyarakat, masyarakatnya pun hormat karo ulama karo kiai karena ilmunya, ngikuti kelakuan para kiai para ulama, akhlaknya kiai memberi contoh akhlakul karimah, masyarakat yang mengikuti akhlaknya para ulama, insyaallah uripe ala barokatillah. Senajan pas-pasan nyun sewu bapaknya kulo kiai tapi kiai melarat, saya itu sepeda motor mboten gadah, yang duwe sawah seter porong hektar kok iso mondokke anak 5 jadi kiai kabeh lumayan. Kiai Ja'far almarhum wis kakang kulo, ketua wis ulama Kabupaten Cirebon. Adik kulo Mustafa Akil semerem nggih, Mustafa Akil jadi mantune Mbah Mun, Rois Dewan Syariah Partai P3 ya lumayan. Nomor 3 Ahsin sudah meninggal, ngajar Fatul Mu'in Alfiyah. Nomor yang paling terakhir Niam keluar Al Azhar Mesir S1. Nomor kali kulo ya lumayan lah, gue terima sepi lumayan. Padahal bapak saya bukan orang kaya, mondoknya anak 5 dadi kabeh lumayan lah, dadi kabeh lumayan, betul bodoh banget boten. Kalau Fatul Mu'in Alfiyah bisa lah, Fatul Mu'in, Fatul Wahab bisa lah, lumayan kan, terima sepi nggih. Masya Allah. Kenapa? Karena insya Allah yang dikasihkan kepada anaknya adalah halalan thayyiban mubah. Anak diwai pak makan uang tidak halal, uang haram, pasti anaknya nakal, pasti anaknya nakal. Paham betul? Saya jamin pasti nakal anaknya. Betul namun bodoh, mending bodoh, nakal, narkoba, jadi pelaku kriminal. Kenapa? Dipakani duit haram. Paham betul? Masya Allah. Makanya monggo lah panjenengan sing sugih tapi cari uangnya yang halal. Senajan boten kathah tapi ba'ala barokatillah. Cekap semanten mawon bengi wonten manfaatipun haul umum. Makbara apa namanya? Sunggingan. Moga-moga ahli makbara darah kaum mukminin. Ini negerinya orang-orang mukmin, insyaallah ala syafaat Rasulullah SAW bin ahli jannah semuanya. Begitu pula kita yang masih hidup ini semuanya insyaallah ala riayatillah wa ala zimmatillah wa tahta rahmatillah. Maulidina TV perlu pakai prolog, jadi kita akan mendengarkan paparan di awal dari